Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang penggunaan SPSS di dalam perhitungan rancangan acak lengkap. Tadi pada materi yang sudah saya sampaikan, kita sudah menghitung secara manual bagaimana untuk mencari ANOVA dari perbedaan gitu kan ya, berbagai macam jenis cabai untuk pembuatan sambal, di mana nanti kita lihat apakah berbagai macam jenis cabai itu berpengaruh tidak terhadap rasa sambal yang dihasilkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana penggunaan SPSS untuk mempermudah perhitungan di dalam penentuan ANOVA dan uji lanjut untuk digunakan di dalam rancangan acak lengkap. Nah, maka di dalam materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita mempunyai 3 perlakuan, yaitu adalah di situ ada cabai besar, kemudian cabai keriting, dan campuran antara cabai besar dengan cabai keriting. Katakanlah misalnya kita terlebih dahulu nanti membuka yang namanya SPSS dan data yang merupakan data new ya. Nah, di situ nanti kalau kalian lihat di dalam data itu, kalian akan mendapatkan bahwasanya di situ gitu kan ya, ada yang namanya data gitu. Nah, di sini kemudian juga ada variabel view-nya. Nah, maka terlebih dulu sebelum kita memasukkan data-datanya gitu kan ya, terlebih dahulu nanti kita masuk ke dalam variabel view-nya adalah seperti apa begitu. Nah, para variabel view ini untuk menentukan di dalam memasukkan datanya, kita mempunyai yang pertama adalah variabel yang kita harus ketikkan gitu kan ya, itu berupa yang namanya katakanlah karena perlakuannya itu kan ada 3, katakanlah saya menggunakan kata yang namanya perlakuan, itu yang pertama. Kemudian di situ gitu kan ya, kita menggunakan bagian yang kedua, kan perlakuannya tadi kan ada cabai besar, cabai keriting, kemudian juga campuran antara cabai merah dengan cabai keriting gitu kan ya. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah hasil yang merupakan rasanya begitu. Nah, di mana rasanya itu nantinya kita mempunyai sesuatu hal yang sifatnya adalah hasil dari pengamatannya. Nah, kemudian ada ulangannya. Nah, kebetulan di sini ada ulangan yang digunakan itu adalah ulangannya dari 1 sampai 7, begitu ya. Nah, kita buatlah di sini, katakanlah misalnya ada rasa, gitu ya, rasa. Kita ketikkan di sini rasa, gitu ya. Nah, kemudian kita buat. Sudah selesai ya. Kemudian satunya adalah ulangan. Walaupun dalam hal ini nanti ulangan yang kita lakukan itu adalah hanya untuk pemberitahuan saja, tetapi tidak digunakan di dalam perhitungan. Karena nantinya di dalam rancangan acak lengkap kan tadi rumusnya adalah Y, I, J sama dengan apa? Mu ditambah dengan to I, kemudian ditambahkan error IJ-nya begitu ya, jadi ada 2 saja, tapi tidak apa-apa nanti kita masukkan ulangannya, tetapi di dalam perhitungan tidak kita gunakan. Nah, setelah kita memasukkan ini semuanya begitu kan ya, kita bisa melihat nantinya ada di sini yang namanya value labels gitu ya, value labels, supaya kita tidak terlalu sulit nantinya gitu kan ya, mengetikkannya terlalu banyak, maka kita katakanlah untuk perlakuan itu kan tadi ada 3. Ada cabai merah gitu ya, kemudian ada cabai keriting dan campuran antara cabai merah dengan cabai keriting. Kita buat misalnya apabila kita beri label gitu kan ya, value-nya untuk yang namanya di sini adalah nantinya cabai merah gitu ya, kita tuliskan di sini cabai merah, maka kita beri labelnya adalah A, nanti tulisannya di situ gitu ya, kita hanya terlalu banyak ya. Kalau begitu merah saja kita masukkan di situ, maka labelnya adalah, atau kita beri di sini nanti kita beri value-nya kita angka 1 misalnya ya, kita beri angka 1, kemudian labelnya adalah untuk merah. Kemudian kita add gitu ya, karena ada 3 perlakuan kan, tadi value-nya untuk perlakuan yang kedua kita beri katakanlah keriting gitu ya. Nah, kemudian untuk yang apabila kita mengetikkan angka 3, maka itu adalah masuk ke dalam apa? Itu adalah campurannya. Gitu ya. Oke, ini sudah selesai, kita tambahkan, kita oke. Nah, sedangkan untuk rasa, itu kan kita hanya memberikan yang namanya angka-angka ya dari hasil pengamatan kita, kemudian ulangan 1, 2, 3 langsung aja kita menggunakan itunya, begitu ya, jadi kita tidak perlu melakukan yang namanya value labels-nya. Kita masuk ke sini, ada perlakuan, kemudian ada rasa dan ada ulangan, begitu ya. Nah, maka perlakuan yang pertama kita ketikkan di situ adalah katakanlah misalnya kita hanyalah perlakuan yang A, yaitu cabai merah misalnya 1, 1, 1, 1, 1 gitu kan ya, ada berapa ulangannya? Ada 7 begitu ya. Nah, kemudian nanti
2, 2, 2, 2, 2, 2 juga ada 7, kemudian selanjutnya adalah 3, 3, 3, 3, 3, itu adalah 7 juga, karena ulangannya ada 7. Nah, kita sebutkan di sini nanti rasanya itu angka yang dari pengamatan itu gitu ya, karena di sini adalah perlakuannya semuanya ini adalah ini untuk setiap macam yang namanya perlakuannya kita buat di sini klik. Nah, ya ini kliknya berubah ya, kalau ini kita nanti menjadi angka value-nya hanyalah nilai label-labelnya 1, 2, 3. Kemudian kalau kita ketik A, ini adalah kata-katanya. Artinya ini cabai merah, ini cabai keriting. Ini adalah campuran antara cabai merah dan cabai keriting. Baru kita letakkan angka-angka dari hasil pengamatan kita, begitu kan ya. Untuk yang pertama, katakanlah misalnya untuk cabai merah, dengan ulangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, begitu angkanya kita ketikkan 1170,2 gitu kan ya. Satu-satu kita masukkan, kemudian 61,0, kemudian 87,6. Jadi kita masukkan datanya 77, kemudian 68,6 begitu ya, kemudian 73,2. Kalian bisa melihat angka-angkanya di dalam materi yang sudah saya sampaikan, 57,4. Itu yang untuk rasa yang dihasilkan dari cabai merah apabila pengolahan sambalnya. Kemudian apabila menggunakan cabai keriting gitu kan ya, hasilnya adalah 64,0 begitu kan ya, langsung saja. Kemudian 84,6 gitu ya, bisa kalian lihat angkanya 73, kemudian adalah 79 ya, tolong dicek nantinya, takut angkanya ada yang salah. 81, 78,6, kemudian 71. Hasilnya untuk yang menggunakan cabai keriting atau perlakuan yang kedua. Adapun perlakuan yang ketiga itu adalah campurannya, maka dihasilkan yang namanya rasanya 88,4, kemudian 82,6 gitu ya, kemudian 90,2 kita bisa hasilkan, kemudian 83,4, kemudian 80,8, kemudian 84,6 gitu ya, kemudian 93,6. Nah, maka seluruhnya sudah selesai gitu kan ya, untuk rasanya sudah kita masukkan semua data-data yang diperlukan begitu. Nah, sedangkan ulangan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah ulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, begitu kan? Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini boleh. Bentar ya. Ini ada yang salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah selesai semua ya. Ini sudah kita masukkan semuanya datanya. Nah, maka tolong dilihat, perhatikan baik-baik gitu kan ya. Ini kita lihat memasukkan seluruhnya, kita lakukan analisis untuk menghasilkan yang namanya ANOVA, dan apabila berpengaruh kita bisa melakukan dengan uji lanjut. Kalian klik analyze-nya di sini, bisa melihat, klik analyze-nya, kalian cari yang namanya counter means, ya karena kita menggunakan rancangan acak lengkap ya. Kalian klik one way ANOVA. Udah diperhatikan pelan-pelan, saya ulangin lagi dari awal ya. Ini analyze-nya, kemudian nanti kalian masuk ke counter means, kemudian masuk ke one way ANOVA. Klik, oke? Masuk ke sini. Nanti yang jadi dependent list-nya itu adalah yang mau kita hitung, begitu. Yaitu yang namanya, dalam hal ini kita membandingkan apa rasanya yang menjadi dependent list-nya, dan ini adalah perlakuannya yang menjadi faktornya. Ulangannya dalam hal ini tidak kita perlukan, kecuali nanti selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan acak kelompok, begitu ya. Nah, lalu nantinya kita lakukan untuk uji lanjutnya, bisa kita langsung ke sini post hoc-nya, kita menggunakan uji apa? Kita gunakan saja, ini adalah uji Duncan dengan alfanya 0,05, kita klik continue. Setelah klik continue gitu kan ya, maka kita lakukan proses oke. Nah, hasilnya adalah yang seperti ini gitu ya, bahwasanya terjadi one way ANOVA-nya, yaitu one way ANOVA itu adalah rancangan acak lengkapnya. Begitu ya, kita bisa lihat di sini hasilnya adalah ini tadi itu apa? Yang namanya between group. Ini adalah jumlah kuadrat perlakuan. Ini jumlah kuadrat
galatnya, ini jumlah kuadrat totalnya. Dan ini adalah derajat bebas, DF itu kan degree of free gitu ya, derajat bebasnya. 1820, ini adalah kuadrat tengah perlakuan, ini adalah kuadrat tengah galatnya, dan ini adalah F hitung. Kemudian F tabelnya tidak ada di sini gitu ya, ternyata ini signifikansinya adalah 0,04. Artinya apabila kita bandingkan dengan 0,05, ya benar ya, karena 5% itu kan dibagi 100 0,05 ya alfanya, maka ini 0,04, ini 0,004, ini kan lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, artinya bahwasanya ini berpengaruh ya, sama tadi F tabelnya kan lebih besar dibandingkan F hitungnya lebih besar dibandingkan dengan F tabelnya, sehingga dia berpengaruh gitu ya, berpengaruh nyata dalam hal ini. Nah, maka itu lebih mudah kalau kita menghitung dengan menggunakan SPSS begitu ya. Nah, kemudian hasilnya kita lihat berbedanya di mana sih gitu kan ya, dengan menggunakan post hoc test itu adalah uji lanjutnya. Ternyata apabila kita memperhatikan di sini dari uji lanjut yang dihasilkan gitu kan ya, bahwasanya hasilnya untuk rasa dari sambal yang dihasilkan dengan menggunakan cabai merah, cabai keriting dan campuran antara cabai merah dan cabai keriting, ternyata hasilnya bahwasanya apabila dia pada subset yang sama, ini ternyata penggunaan cabai merah dan cabai keriting kurang lebih adalah sama, tetapi dia akan berbeda dengan apabila dicampurkan antara cabai merah dan cabai keriting. Jadi cabai merah dan cabai keriting itu nilainya lebih besar begitu kan ya. Ini berbeda dengan cabai keriting dan cabai merah. Cabai keriting saja atau cabai merah saja itu tidak berbeda. Sedangkan apabila dengan campuran, itu ternyata berbeda sekali dengan cabai merah saja atau cabai keriting saja. Nah, ini adalah hasilnya. Sudah selesai sampai di sini gitu ya untuk menganalisis rancangan acak lengkapnya. Jadi kita mudah saja gitu kan ya mengerjakan bahwasanya hasil dari rancangan acak lengkap itu dengan menggunakan ANOVA-nya begitu ya. Jadi ANOVA yang dihasilkan itu nantinya bisa kita lakukan atau kita gunakan untuk menganalisis dari hasil yang ada. Gitu ya. Nah, inilah hasilnya gitu dari yang diperoleh, kurang lebih hasilnya adalah sama begitu ya dari yang dihasilkan begitu ya. Kalau misalnya ada beberapa angka yang kurang lebih sama karena itu faktor pembulatan yang terjadi pada waktu kita melakukan perhitungan secara manualnya. Begitu ya. Nah, jadi tidak masalah, kurang lebih adalah sama karena angka-angka yang digunakan juga adalah sama. Nah, demikian apa yang saya jelaskan ini. Semoga nanti kalian boleh mencoba. Dari manual adalah satu, nanti tugas kalian dan yang satunya yang harus kalian kumpul adalah menggunakan rancangan acak lengkap untuk penentuannya dengan menggunakan SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.